Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Tugas kita semua kan, membuat kebijakan yang benar-benar membawa perubahan baik untuk publik. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita yakin kalau analisis di balik kebijakan itu sudah setajam silet? Nah, di sini kita akan kupas tuntas panduan praktis untuk memilih metode analisis yang paling pas dan tepat sasaran. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak gini? Data di depan mata udah numpuk, deadline mepet banget, dan ada tuntutan buat ngasih rekomendasi kebijakan yang paling jitu. Terus muncul deh pertanyaan krusial, ini enaknya pakai analisis kuantitatif, kualitatif, atau digabung aja ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru itu yang mau kita cari solusinya bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari dilema yang sering kita hadapi, lalu kita bedah kerangka solusinya, kita lihat contoh kasus nyata, kita bahas juga tantangan di lapangan, dan terakhir, kita simpulkan semuanya demi kebijakan yang lebih bermutu. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama, dilema analisis kebijakan. Ini nih inti dari tantangan yang sering banget kita hadapi dalam pekerjaan sehari-hari sebagai ASN. Kita ini sering banget loh kejebak dalam yang namanya analisis paralisis. Tahu kan? Ini tuh ibaratnya kita mau bangun rumah, tapi malah terlalu sibuk milih jenis palu yang paling canggih, paling sempurna, sampai lupa masang batu bata pertamanya. Kita terus-terusan cari metode analisis yang paling keren, padahal di luar sana, publik udah nungguin tindakan nyata dari kita. Oke, masalahnya tadi udah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya! Mari kita loncat ke bagian kedua, di mana kita akan menemukan sebuah kerangka kerja yang terstruktur, biar kita bisa keluar dari kebingungan tadi. Jadi, apa sih kerangka pemilihan metode ini? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak GPS atau kompas buat analisis Anda. Ini adalah sebuah pendekatan yang sistematis. Jadi bukan lagi berdasarkan asumsi atau, biasanya juga pakai cara ini. Bukan, tapi berdasarkan tujuan akhir dari kebijakan yang mau kita capai. Intinya, mencocokkan masalah dengan alat yang tepat. Kerangkanya ini super simple, cuma ada 3 langkah. Tolong diingat baik-baik ya. 1. Definisikan dulu tujuannya. Kita ini mau kemana sih? 2. Identifikasi masalah dan datanya. Amunisi kita apa aja nih? Dan 3. Baru deh kita pilih metodenya. Alat mana yang paling pas? Jadi urutannya jelas, tujuan, data, baru metode. Logis banget dan bisa langsung Anda coba praktikkan besok. Teori aja nggak cukup kan? Sekarang, yuk kita lihat langsung gimana kerangka ini benar-benar bekerja dalam sebuah skenario nyata, yang pastinya relevan banget dengan tugas kita sebagai ASN. Coba bayangkan, kita semua ditugaskan menganalisis efektivitas sebuah program bantuan sosial. Tujuannya jelas ya, kita pengen tahu apakah program ini berhasil dan gimana dampaknya buat masyarakat. Nah pertanyaannya, metode apa yang akan kita pilih? Oke, mari kita bedah. Misalkan, dengan analisis kuantitatif, data statistik menunjukkan angka kemiskinan turun 5%. Wah, kelihatannya sukses besar kan? Tapi tunggu dulu. Waktu tim kita turun ke lapangan dan melakukan wawancara mendalam secara kualitatif, kita dengar cerita yang beda. Ternyata bantuannya nggak merata dan banyak lansia yang kesulitan mengaksesnya. Nah loh, angka 5% itu valid, cerita di lapangan juga valid. Keduanya adalah kepingan puzzle yang sama-sama penting untuk melihat gambaran utuhnya. Jadi, ini dia kuncinya. Ini bukan soal metode mana yang lebih hebat, mana yang lebih superior, sama sekali bukan. Pilihan kita itu sepenuhnya tergantung pada pertanyaan apa yang sebetulnya ingin kita jawab. Kalau pertanyaannya adalah seberapa besar dampaknya, ya pakai kuantitatif. Tapi kalau pertanyaannya adalah mengapa dan bagaimana ini terjadi, nah kualitatif yang bisa menjawabnya. Disinilah pentingnya langkah pertama dari kerangka tadi, definisikan dulu tujuan Anda. Tentu saja, menerapkan kerangka ini di dunia nyata, di kantor kita sehari-hari, nggak selalu mulus seperti di teori. Yuk kita jujur dan sama-sama mengakui berbagai tantangan yang memang ada di lingkungan kerja kita. Siapa sih yang nggak kenal sama situasi-situasi ini? Data yang ada terbatas atau kurang lengkap. Deadline dari pimpinan udah besok pagi, kemampuan teknis tim kita beda-beda. Belum lagi kadang ada tekanan dari berbagai kepentingan. Yap, inilah realita kita rekan-rekan. Tapi justru dengan mengakui tantangan ini, kita bisa lebih strategis dalam memilih metode yang paling mungkin dan paling realistis untuk kita jalankan. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir. Mari kita satukan semua pemahaman tadi menjadi sebuah kesimpulan yang kuat yang bisa jadi bekal kita untuk membawa pelayanan publik ke level yang lebih unggul lagi. Saya ingin Anda benar-benar meresapi pesan ini. Memilih metode yang tepat itu bukan soal menemukan satu jawaban yang paling benar, tapi soal belajar untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Paham kan maksudnya?
Fokus kita itu bergeser dari yang tadinya sibuk mencari jawaban menjadi lebih fokus untuk merumuskan pertanyaan yang lebih tajam, lebih dalam, dan lebih relevan. Anggaplah kerangka 3 langkah yang kita bahas dari tadi itu sebagai kompas Anda. Di tengah lautan kompleksitas tugas dan tekanan pekerjaan, kompas inilah yang akan membantu Anda tetap fokus pada tujuan, memilih jalur analisis yang benar, dan pada akhirnya menghasilkan kebijakan berbasis bukti yang dampaknya benar-benar nyata dirasakan oleh masyarakat. Jadi pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda renungkan. Besok, saat kembali ke meja kerja Anda, dengan bekal kerangka ini, langkah analisis apa yang akan Anda ambil secara berbeda? Ingat, satu perubahan kecil dalam cara kita bertanya bisa membawa dampak yang luar biasa besar bagi kualitas kebijakan yang kita lahirkan untuk Indonesia. Terima kasih.